Ya, kita lagu yang ceria dulu pagi ini ya, yang agak dangdut sedikit. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, pada saat hari ini Engkau mengumpulkan kami pada saat ini dalam doa pagi PMD Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau ajari kami Tuhan, agar kami dapat Tuhan melaksanakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, terlebih dahulu kami menyesali, kami mengakui keadaan kami yang selalu terjatuh dalam dosa setiap hari Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sucikan kuduskan kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat berubah, diperbarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu hari demi hari Tuhan. Tuhan, segala peralatan yang kami pakai, bahkan juga jaringan, bahkan semua teman-teman kami yang ingin masuk juga Tuhan, Engkau jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Bahkan juga Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami Tuhan dalam ibadah ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan lanjutkan acara ini, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia
akan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Engkau kami kagumi Tuhan, Engkau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Besar kasih setia-Mu bagi kami, sanggup menerima diri kami apa adanya. Engkau tidak pernah Terima kasih. kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, Tuhan. Menyelamatkan kami dengan darah. Haleluya, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Engkau kagumi Tuhan, Yesus. Haleluya. Engkau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
kami. Engkau menerima kami apa adanya. Pada saat hari ini Tuhan, Kau telah persiapkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu memimpin dalam pujian penyembahan. Bahkan Kau telah persiapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Mari Hosea Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam doa siapa, doa berkat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak juga Tuhan. Dalam bincang-bincang nanti Bapak Pendeta Prinatal Purba juga Kau urapi Tuhan. Bahkan juga doa penutup Bapak Pendeta Elmanik juga Tuhan. Kami semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Harus takkan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita katakan lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh
begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Namanya telah siap menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kita semuanya pada saat pagi hari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Silakan namanya Pak Pendeta Mario Chan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sejabat. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, saya gembira karena bisa bertemu dan bergabung pada pagi hari ini dalam doa dan ibadah peduli misi desa.
Jadi saya masih agak sedikit harus hafal karena baru kali ini bergabung. Terima kasih untuk Pak Pendeta Amir Aritonang yang telah mengundang. Suara apa ya? Saya Pendeta Mariho Sihaan, melayani di Gereja Punguan Kristen Batak. Sejak tahun 2002 sampai 2021 kemarin, saya di Jakarta, setelah dari desa, dari kampung Tapanuli, Siborong-borong. Tapi baru tahun lalu, bulan Oktober, dimutasikan ke Palembang. Jadi sudah 6 bulan di Palembang, setengah tahun. Walaupun masih serasa di Jakarta karena sudah terlalu lama di Jakarta waktu itu. Tapi pada pagi hari ini kayak kebetulan di Jakarta. Jadi sekali lagi saya senang dan selamat bertemu, selamat saling mengenal dengan Bapak Ibu yang kekasih dalam persekutuan peduli misi desa ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 supaya sempurna. Tadinya saya mau sampai 8, tapi karena dengan nyanyian yang dibawakan oleh Pak Pendeta Sejabat kayaknya harus sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita Filipi 2 ayat 1 hingga ayat 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan hari yang baru bagi kami untuk bersekutu dengan bersama kami yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan juga melayani jemaat-Mu secara khusus dalam rangka kepedulian bagi pelayanan di desa. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir, sebagaimana Tuhan menyertai kami selama ini. Dan biarlah juga ibadah pagi hari ini sungguh-sungguh mendatangkan semangat yang baru, visi yang baru, dan kekuatan yang baru untuk melaksanakan misi ke depan sesuai dengan panggilan Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang menguatkan hamba dan juga menyertai semua kami yang hadir pada pagi hari ini dalam Zoom ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa menerima, memahami, dan terutama untuk berdekat dalam melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelayan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami ini yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, firman Tuhan untuk kita saya akan bacakan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, para hamba Tuhan dan juga orang-orang yang peduli kepada secara khusus yang peduli kepada pelayanan di desa atau masyarakat di desa. Sekali lagi saya gembira karena kita bisa bertemu, walaupun mungkin pasti saya masih sangat dangkal dalam pengenalan komunitas kita ini. Tapi saya pikir setiap kesempatan bisa Tuhan pakai untuk kebersamaan dalam misi atau memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya sebagai anak desa tentu saja tertarik dengan misi ini. Saya lahir di desa, besar di desa, dan 7 tahun melayani di desa. Baru kemudian setelah 7 tahun tiba-tiba tembak langsung ke Jakarta. Jadi BTL juga saya nih waktu itu. Nah, sekarang dipindah lagi ke Palembang yang harus banyak adaptasi di sana. Karena apapun cerita, Palembang lebih desa daripada Jakarta. Bapak Ibu yang dikasih, kita pastilah sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Satu nasihat dari seorang Paulus, Rasul Paulus, yang sesungguhnya dalam kehidupannya banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tapi memang kesusahan Paulus adalah kesusahan karena imannya. Bukan karena terlalu khawatir akan dunia ini, bukan karena khawatir nggak ada mobil mewah, nggak khawatir karena nggak ada rumah yang mewah, bukan demikian. Tapi penderitaan dia justru karena panggilan, sebagaimana juga ketika Tuhan pertama sekali memanggil dia bahwa Tuhan akan menunjukkan banyak penderitaan baginya yang dialaminya ketika dia menyampaikan firman Tuhan atau kabar keselamatan Injil damai sejahtera kepada dunia ini, baik kepada orang Yahudi dan terkhusus kepada orang yang bukan Yahudi. Dan pada pagi hari ini, semacam firman Tuhan ini menjadi penyemangat bagi kita. Kenapa penyemangat? Pertama, karena dia menunjukkan sukacita di dalam segala pergumulan yang dialami. Dan bahkan dia dalam penjara, ya, karena iman. Sekali lagi, penderitaan bukan karena sesuatu hal-hal yang bukan merupakan kebutuhannya sebagai hamba Tuhan, tetapi karena panggilan dan di hadapan Tuhan dia harus menderita. Tapi dia mencanangkan bahwa sempurnakanlah sukacitaku ini. Dia bersukacita dalam segala pergumulan, beban yang dihadapi karena imannya. Dan dalam pergumulan sekaligus sukacita itu dia mengharapkan, dia mendoakan, dia berharap, dia ingin, dia merindukan supaya jemaat di Filipi juga bersukacita, menyempurnakan sukacitanya. Dia mengharapkan ada suatu kebaikan dalam kehidupan jemaat di Filipi itu, walaupun memang jemaat Filipi telah menggembirakan hatinya. Makanya Filipi ini bisa dikatakan, kitab Filipi ini sering disebut menjadi kitab sukacita. Kalau Yohanes adalah kitab kasih, maka Filipi sering dipanggil atau dinamai dengan
kitab sukacita karena Paulus dalam segala pergumulan, penderitaannya, dalam pelayanannya, dalam karena imannya, dia tetap bersukacita. Dan dia mau memancarkan, mau mengalirkan, mau memberikan, merasukkan sukacita itu kepada jemaat di Filipi juga. Dalam segala kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dia inginkan, yang menyempurnakan sukacitanya adalah hal-hal yang baik dari umat itu sendiri. Yaitu pertama, supaya mereka sehati sepikir. Nah, ini yang sulit. Ini saya nggak tahu, entah ada yang berkaitan dengan partai. Teman-teman di sini ada, saya kebetulan diikutkan ya dalam suatu grup mantan pendiri Partai Demokrasi Kasih Bangsa, yaitu yang notabene persatuan antara Katolik dan Protestan, mereka bersatu untuk menyumbangkan pemikiran, kontribusi kepada bangsa ini. Tetapi tadi malam saya nggak sama sekali nggak komen di grup itu. Saya hanya ngintip-ngintip kan gitu kan. Yang terjadi terus gontok-gontokan aja kan gitu. Belum partainya belum resmi diterima oleh pemerintah saja udah gontok-gontokan. Ya kan? Sama dulu waktu partai ini juga dulu eksis, sempat punya fraksi yang bangga dengan kekristenannya, tapi mereka rebut-rebutan aja kerjanya. Dan saya dengar juga di partai yang notabene yang berlambangkan yang sangat Kristen juga begitu. Sikut-sikutan. Ya kenapa? Ujung-ujungnya kan kekuasaan, hepeng kan gitu kan. Hepeng dan apa? Hepeng dan kekuasaan. Lalu itu yang diharapkan oleh Paulus supaya jemaat di Korintus itu mereka sehati sepikir. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saya lihat kita ini, saya nggak tahu entah sudah berapa orang yang terlibat dalam misi PELU di desa ini. Tapi saya lihat tadi kira-kira 20 yang sudah bergabung dengan kita di sini ya. Nah, itu tetap mengancam persekutuan kita juga. Perpecahan itu contohnya. Apakah masih satu visi dan misi atau tidak? Nah, ini yang perlu selalu harus diwaspadai. Memang manusia nggak ada yang sempurna. Ya kan? Sesempurna-sempurna Pak Pendeta si jabat, apalagi pakai belangkon ya namanya. Ya kan, benar-benar si jabat kan, si Jawa Batak kan gitu. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang sempurna. Kecuali Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi dunia ini memang ada ukuran manusia sempurna, perfect ya. Ketika kita mendengar bernyanyi di panggung, wah luar biasa, perfect kan gitu kan. Tapi sesempurna-sempurna penyanyi, pasti ada kelemahannya. Itulah kesempurnaan antara kacamata manusia dengan kacamata Allah. Perbedaannya. Misi Kristiani di mana-mana diancam oleh perpecahan juga, termasuk antara Paulus dan Apolos kan. Ya kan? Ini yang perlu kita wanti-wanti. Tetapi itulah yang jelas disampaikan oleh Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu pikir, satu hati, satu semangat, fokus pada misi bersama, visi bersama. Lalu sama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu dalam melaksanakan misi peduli desa itu.
Baru yang kedua yang dia harapkan di sini Bapak Ibu adalah tentu saja contoh yang luar biasa dari Kristus yaitu kerendahan hati. Kesatuan hati, persekutuan tanpa kerendahan hati gak mungkin langgeng. Dan manusia cenderung menonjolkan diri. Ya kan? Dari sisi mana saja. Ada karena pertama-tama mencetuskan namanya, ada karena pertama-tama ikut rapat, ada karena lebih banyak mengeluarkan dana, ada karena lebih banyak memberikan waktunya dan tenaganya, ada kecenderungan menonjolkan diri daripada orang lain, menganggap lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi inilah cilakanya persatuan atau organisasi, tidak terkecuali komunitas misi Kristen. Selalu itu menjadi ancaman dalam kehidupannya. Maka kerendahan itu juga harus dilatih. Dicoba. Tapi bukan hanya uji coba, tapi selalu harus dikerjakan. Menjadi style kehidupan kita. Ya kan? Gak apa-apa lah, memang kita manusia, wajar kita punya pencapaian. Tadi Pak Chandra ya, Pak Pendeta yang menyapa saya itu. Saya pikir Bapak orang Eropa katanya kan itu kan. Ternyata orang Deso, contohnya. Ya memang orang selalu kalau saya ketemu dengan orang, ya pastilah ini bukan orang Batak kan gitu kan. Bukan orang Jawa juga. Kata orang kan gitu kan. Jadi gitu pencapaian yang bim salabim misalnya kan. Hanya kita tampil dianggap orang sudah bukan orang Batak misalnya begitu. Seperti orang yang lebih tinggi dari orang Batak. Tapi kan saya juga apapun saya ini 100% halal Bataknya. Kalau saya merasa 100% halal Bataknya, berarti saya nggak pernah melupakan bahwa saya orang Batak. Walaupun orang Batak yang mesti Kristen, yang harus Kristen, kan gitu kan? Artinya bukan lupa diri, itu maksudnya. Walaupun ada kesempatan bagi kita untuk lupa diri, tapi sebagai orang Kristen nggak bisa lupa diri. Dan lupa diri inilah ciri khas dari kesombongan. Dan kesombongan itulah lawan kerendahan hati. Nah, kalau ada kita sama-sama merendahkan hati dalam kehidupan ini atau dalam persekutuan kita, dalam misi bersama kita, maka kebersamaan itu akan langgeng. Dan kalau kebersamaan dan kesatuan itu langgeng, maka kita kuat dalam melaksanakan misi. Jangankan misi yang lain, ya, di misi yang lain saja, misi di perkotaan juga sulit, adalah pekerjaan yang berat. Walaupun banyak orang yang menganggap enteng, apalagi zaman sekarang ini kan, apalagi di misi desa, artinya punya tantangan sendiri, artinya berat. Memang sebagaimana yang saya singgung tadi, ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan, saya akan tunjukkan penderitaan demi penderitaan. Jadi artinya berat, ya kan? Tapi walaupun berat, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Jadi bagi kita yang nggak ada yang mustahil, bukan berarti nggak ada yang berat. Sebaliknya memang segala pergumulan, segala perkara sebagaimana dikatakan Paulus juga dalam kitab Filipi ini, dia dapat tanggung, ya kan? Dia dapat emban ketika dia berserah kepada yang punya kekuatan itu, yaitu Allah sendiri di dalam Kristus Yesus yang kita imani dan kita kenal sebagai juru selamat kita. Nah, persekutuan tanpa kerendahan hati nggak mungkin. Dan kerendahan itu
memunculkan kepedulian. Atau sebaliknya, kepedulian itu memunculkan kerendahan hati. Atau sebenarnya tapi lebih pas, kerendahan hati dulu, baru muncul kepedulian. Peduli, jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya dalam ayat 2 juga 1 juga sudah katakan, dalam kasih mesra dan belas kasihan. Ya kan? Kepedulian. Lalu di ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Malah dalam ayat 3 sebelumnya tadi, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap diri yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, di samping setelah diikuti kerendahan hati itu, ada kepedulian. Dan ini saya kira satu hal, ya, kata-kata kunci yang mungkin kita harus pegang sebagai orang-orang yang mengatakan bersatu dalam misi desa atau bersatu dalam kepedulian kepada orang-orang yang di pedesaan. Saya mau sedikit mengajak kita berefleksi, merenung, dan saya kira juga di tempat lain saja, manapun begitu. Tapi saya di Batak itu juga di Tapanuli, di Tapanuli misi dulu, orang-orang misionaris yang datang dari Eropa, mereka justru membuat setiap desa itu menjadi pusat-pusat penginjilan. Memang ada kecenderungan setelah mungkin 50 tahun terakhir, gereja berorientasi kota, pendeta berorientasi kota, kan gitu kan. Ini yang comblang namanya, ya, agak jauh panggang, apa itu jaraknya, perbedaannya. Kita kagum contohnya dengan para misionaris dulu, mereka membuat setiap desa itu menjadi pusat yang menarik untuk pemberitaan Injil. Dan di sana diramu dengan kepedulian. Misi di Tanah Batak itu ada paling tidak 3 fokusnya, itu pendidikan, pertanian, dan kesehatan, yang dibareng menjadi sokong guru dari ditanamnya Injil di Tanah Batak. Makanya kita heran kalau kita lihat contohnya kita masih bertemu dengan umur-umur yang sudah berumur 80 tahun, 90 tahun sekarang. Kau lahir di mana? Oh, dia lahir di desa ini. Kok bisa kau begini? Dulu kan begini. Pendidikan dibawa oleh misi itu, misionaris itu luar biasa di pedesaan. Kenapa? Karena sekali lagi ada kepedulian para misionaris. Karena hati, kepedulian, tentu kepedulian itu membutuhkan pengorbanan. Ya kan? Berkorban perasaan. Sama saya alami sekarang sedikit berat sebenarnya meninggalkan Jakarta karena sudah 20 tahun di Jakarta. Tapi perlahan-lahan saya bisa, ya, tetap menggelorakan rasa gembira di Palembang, walaupun harus banyak adaptasi dengan budaya, adaptasi dengan kebetulan yang saya layani mayoritas orang Batak, ya. Beradaptasi dengan sumber daya manusia, beradaptasi agak sulit, tapi ya harus, namanya panggilan. Saya enggak langsung saya daur ulang antara penempatan dari pimpinan kepada penempatan Tuhan. Kalau karena saya tangkap itu penempatan dari pimpinan saya tidak akan mau berangkat ke sana.
Karena saya sudah pendeta senior. Ya. Sudah 20 tahun di Jakarta. Udah mau pensiun malah. Ditempatkan ke gereja yang agak lemah ekonomi. Tetapi itulah panggilan. Jadi ada pengorbanan, dan inilah saya kira salah satu kunci dalam misi Tuhan, ada pengorbanan. Dan contoh dan teladan yang hakiki atau yang sejati bagi kita adalah Kristus. Dikatakan dalam ayat 5 sampai ayat 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kebersetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, kerendahan hati itu sangat dekat dengan, atau buah dari kerendahan itu salah satu adalah kepedulian dan pengorbanan. Tanpa kerendahan hati, pengorbanan tidak mungkin terjadi. Dan inilah yang dimiliki Kristus, dan semuanya itu hanya mungkin karena Yesus mempunyai kasih yang besar. Marga si Jabat bilang, holong nama cai belga. Kasih yang begitu besar dari Allah, mengizinkan dia, mengizinkan dirinya sendiri, mengizinkan dirinya, mengosongkan diri turun ke bumi karena kerendahan hatinya, lalu dia peduli, lalu kemudian tidak harus mengorbankan diri, mengosongkan diri. Tapi yang membanggakan kita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang penting dan perlu. Penting dan perlu dan berbuah. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam tapi berbuah. Bukan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Ya kan? Bukan pengorbanan seperti pengorbanan Margasihan, bukan Margaritona. Tapi sekarang udah Metro Mini udah hampir gak ada ya. Kan contoh pengorbanan yang nggak perlu ini kira-kira begini. Dia pagi-pagi nyetir Metro Mini, jam 4 udah bangun, jam 5 udah berangkat, banting setir namanya kan, apa itu namanya, di supir lah namanya. Dia pulang jam 5 sore, baru ke Lapo, di Lapo dia minum tuak, makan saksang, sampai jam 10 udah mulai mabuk, lalu dia kasih minum lagi teman-temannya, jadi dapat dia 200.000, lebih banyak gajinya dari pendeta seperti saya, habislah itu 150.000, kan gitu kan. Pulang ke rumah sudah sempoyongan, jam 1 malam, ya kan, yang sisanya padahal anaknya ada 3 atau 5, di rumah bedeng atau di rumah yang kumuh, baru dia pulang udah tidur anaknya, dia ribut-ribut mau minta minum lagi dari istrinya, udah mending nggak muntah misalnya kan gitu kan. Itu penderitaan yang tidak perlu. Tapi banyak orang yang suka menderita, berfoya-foya untuk hal yang tidak perlu. Tapi Kristus memastikan bahwa dia
menunjukkan, memberikan teladan penderitaan yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya, tetapi kita pastikan dalam iman kita bahwa penderitaan Kristus adalah penderitaan yang perlu. Dan sebagai orang Kristen kita mengaku bahwa penderitaan Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang luar biasa juga dalam ayat-ayat yang terakhir itu, bahwa di ayat 9, Yesus yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib, dia ditinggikan oleh Allah. Dia dimuliakan, dia dimenangkan dalam kebangkitannya, dia dimenangkan, dimuliakan dalam kenaikannya ke surga. Lalu yang terakhir, dari ada yang saya sampaikan, saya selalu merenung begini, soal pengorbanan ini kan, pertama ada rela berkorban. Lalu menurut saya ada juga harus kita kembangkan suka berkorban, ya kan? Rela atau pertama mau berkorban, yang kedua rela berkorban, yang kedua mau berkorban, yang ketiga suka berkorban, dan ada yang keempat sukacita berkorban. Ini yang harus kita tularkan baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga dalam persekutuan. Walaupun dia berkorban tetapi sukacita. Makanya Paulus berkata tadi, sempurnakanlah sukacitaku ini. Karena dia memiliki sukacita dalam pengorbanan, sehingga dia mau menularkan sukacita itu, sukacita dalam berkorban itu kepada kita sebagai yang mengaku anak-anak Tuhan, terutama menjadi hamba-hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk menyegarkan sedikit, sahabat, mudah-mudahan kita berharap bisa atau memberikan kontribusi dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu melalui kitab Filipi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang mengajarkan kepada kami tentang hidup yang meneladani Kristus dalam segala hal, dalam persekutuan, dalam kerendahan hati, dalam kepedulian, dan juga dalam pengorbanan. Biarlah kami semuanya bisa mengecap betapa indahnya pesan firman-Mu, teguran firman-Mu, dan juga penguatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Amang Pandita untuk berkat firman-Nya. Amin. Ya, minta tolong Pak Pendeta Rimson Sinaga doa syafaat sama doa berkat. Berhubung Pak Yusak tidak ada info, saya sudah WA, udah dibaca. Bisakah Pak Rimson Sinaga? Shalom. Pak Rimson, mari. Mungkin pujian dulu ya, Pak Sijabat. Ya, kita akan berdoa syafaat dan doa berkat oleh Bapak Rimson Sinaga. Yesus keputusan mengikut Yesus keputusan mengikut Yesus keputusan ku tak indah tetap ku ikut walau sendiri
Dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingat, ku tak ingat. Silakan namanya. Monitor Pak Rimson Sinaga. Mari, Pak Rimson Sinaga. Masih ada kah? Silakan Pak. Aku udah WA. Monitor, Pak Rimson. Ya, Silakan Pak, pimpin doa syafaat, doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Terus ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat yang luar biasa dalam persekutuan kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kami telah merasakan hadirat-Mu. Engkau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Kami bersyukur atas hamba-hamba-Mu yang telah melayani khususnya pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Erikson Sijabat yang membawa memimpin puji-pujian. Kami telah bersukacita di dalam pujian penyembahan, dan biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan semua apa yang direncanakan oleh hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Mariot Siahan yang telah menatalayankan kebenaran firman Tuhan. Kami telah diingatkan, kami telah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan supaya kami sehati sepikir, satu tujuan, satu iman, satu visi dan misi di dalam Tuhan, khususnya di pelayanan peduli misi desa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya hamba-Mu beserta dengan keluarga, semua pelayanannya, Tuhan Yesuslah yang memberkati. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah, sampai ke pelosok daerah RT RW di seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, seluruh jajarannya. Tuhanlah yang memakai dengan hikmat kuasa Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi pemerintah kami untuk melaksanakan yang terbaik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga seluruh masalah persoalan yang dihadapi saat ini boleh terselesaikan dengan baik. Bahkan kami akan melihat pemulihan terjadi, Tuhan yang akan memperbaiki dan merancang yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh masyarakat penduduk bangsa kami ke dalam tangan Tuhan untuk menghadapi yaitu serangan atau seluruh bentuk ancaman-ancaman apapun yang melanda bangsa kami, termasuk yaitu pandemi yang masih belum selesai, sekalipun sudah mulai menurun pemaparannya, dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan sehingga kami boleh
terlindungi, khususnya anak-anakmu, hamba-hambamu yang ada di bangsa ini, orang-orang percayamu, biarlah Tuhan Yesus yang melindungi kami sekalian. Kami berdoa untuk seluruh pengurus peduli misi desa yang Tuhan telah tetapkan, mulai dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan seluruh jajarannya yang ada di pusat, sampai nanti akan dibentuk di daerah-daerah sampai ke desa-desa. Kami serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memakai dengan hikmat kuasa Tuhan, ada kesehatian, ada kesatuan di dalam melaksanakan misi yang Tuhan tetapkan untuk dikerjakan dalam PMD ini. Sehingga tidak ada satupun yang melakukan pekerjaan Tuhan dalam PMD ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi sungguh-sungguh adalah karena untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Ada banyak yang akan dikerjakan, dilaksanakan di dalam peduli misi desa ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya semua tugas pekerjaan yang dikerjakan oleh para pengurus dan tim boleh bersinergi satu sama lain dan tetap kepada satu prinsip amanat agung yang Tuhan boleh tetapkan bagi kami untuk kami kerjakan sampai kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Tuhanlah yang memakai seluruh pengurus dan semua anggota untuk melaksanakannya dengan penuh sukacita dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua pergumulan pembangunan setiap gedung-gedung tempat pelayanan, gedung gereja, pastori, sekolah minggu, panti asuhan, dan semua renovasi yang saat ini sedang mengalami kendala dalam hal pengurusan izin untuk pendirian gereja. Saat ini dimanapun para hamba-hambamu dan setiap jemaat Tuhan yang mengalami kendala ini, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan. Engkau yang mengetahui semua kendala ini dan Engkau sanggup ya Tuhan untuk memberikan pertolongan ajaib. Kami percaya yang tidak terpikirkan oleh kami, yang kami tidak sanggup untuk melakukannya, maka Tuhan sanggup. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi seluruh hamba-hambamu dan seluruh jemaatmu dimanapun berada saat ini yang sedang mengalami kendala dalam pengurusan izin ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, pasti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk semua, baik kesehatan, perekonomian, persoalan masalah di tengah keluarga yang dialami oleh semua anggota dalam grup PMD ini. Tuhanlah yang akan memulihkan yang sedang sakit saat ini. Tuhan akan sembuhkan penyakit apapun itu, maka Tuhan akan jamah sehingga kelemahan fisik, kelemahan tubuh, maka Tuhan akan ubah menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru, dan boleh beraktivitas melakukan seluruh kegiatannya. Bahkan kesulitan-kesulitan lainnya yang dialami oleh seluruh anggota PMD ini, Tuhan Yesuslah yang memulihkan. Engkau akan buka jalan dengan semua apa yang dikerjakan oleh kami, maka Tuhan akan memberkatinya, dan kami boleh bersama-sama untuk bersukacita, bersama-sama untuk menikmati kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa khususnya kepada menantu Ibu Hanaming yang ada di Bali, yaitu Benyamin Bambang yang sedang sakit stroke saat ini.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membetulkan setiap bagian-bagian yang tidak berfungsi, yang tidak bekerja dengan baik, tidak normal saat ini. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan, Engkau sanggup untuk membetulkan yang sudah rusak, Engkau akan betulkan. Dan cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Maka Bapak Benyamin Bambang akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar untuk anak daripada Ibu Hanaming yang sedang mencari pekerjaan, yang merindukan yaitu saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak ini dan Tuhan yang akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemulihan yaitu cucu Bapak Pendeta Yeskiel Monari yang bernama Angel di Palangkaraya. Biarlah Tuhan saat ini pemulihannya nyata dan Tuhan yang mengetahui kondisinya. Kami hanya berserah kepadamu, tapi kami percaya Kau berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Maka saat ini kami beriman, maka Tuhan akan sempurnakan sehingga hamba-Mu boleh bersuka cita bersama keluarga, tetap setia dan tetap maju terus di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Yusuf Pani di Surabaya, tentang pemulihan dari sakit penyakit. Tuhan, kondisi daripada Ibu Yusuf Pani yang di Surabaya, Tuhanlah yang melawat mereka, Tuhanlah yang menyatakan kasih-Mu bagi mereka, dan Tuhan akan memulihkan keluarga ini, sehingga tepat pada waktunya kami akan melihat segala bentuk pergumulan sakit penyakit apapun itu ya Tuhan, maka itu semua akan dapat dijawab dan diselesaikan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan Ibu Jeti, yaitu anaknya bersama dengan istrinya, terus kami bawa kepada Tuhan. Maka selama ini yang sudah mengambil keputusan yang salah, yang jauh daripada-Mu, meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika Tuhan berkata bahwa anak yang hilang itu akan kembali lagi. Jika anak yang hilang itu datang kepada Bapa dan berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, maka Tuhan akan berkata, bersukacita, surga akan bersukacita. Maka Bapak Odniel bersama dengan istrinya akan kembali dan menjadi percaya dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba yang ada di GPI Grand Vista Jaya Mulia Serang Baru saat ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah boleh melaksanakan ibadah kami dan boleh mengerjakan semua tugas pelayanan yang boleh kami kerjakan di sana. Namun kami tetap bergumul ya Tuhan, supaya Tuhan buka jalan untuk pengurusan tentang izin, supaya kami boleh memiliki suatu tempat ibadah yang betul dilegitimasi dan dapat diizinkan, dan itu menjadi tempat banyak orang, karena jiwa-jiwa banyak yang haus, jiwa-jiwa banyak yang harus dimenangkan di sana. Tuayan sudah menguning, tapi bekerja sedikit dan dibutuhkan yaitu sarana prasarana yang boleh kami pakai nantinya. Oleh sebab itu hamba serahkan dalam tangan Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban. Kami akan bersukacita atas jawaban yang Tuhan berikan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan yaitu gereja GKK di Bengkulu, tentang kebutuhan yang akan dipergunakan. Kita izin mendirikan bangunan saat ini sedang dalam proses. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mencukupkan, Engkau mempunyai segalanya. Kau berkata tempat bait Allah yang akan dibangun itu ketika Engkau sendiri yang menetapkan, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan untuk
segala sesuatu yang dibutuhkan, maka pembangunan itu boleh dikerjakan sampai pada akhirnya selesai dengan baik, dan izin mendirikan bangunannya juga boleh selesai. Kami berdoa untuk pembangunan gedung DPDI Niel Tambun Bekasi, selesai di lantai 2, saat ini sedang berjalan. Biarlah Tuhan tolong sehingga dengan cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, maka pembangunan ini membuat banyak orang terkagum, terheran-heran karena Tuhan Yesus yang menolong. Maka selesai sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Maka hamba-Mu dengan seluruh jemaat bahkan bersuka cita, terus maju dalam melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh anggota PMD yang tidak bisa ikut ibadah pada saat ini dimanapun berada di tempatnya masing-masing di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Tuhan tolong, Tuhan berkati, jamah setiap kami, setiap keluarga. Tuhan Yesus lah yang campur tangan. Kami tidak tahu kondisi keadaan mereka, tapi Tuhanlah yang mengetahui, maha tahu dan maha hadir dan maha menolong. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Hingga akhirnya pada saat ini seluruh rangkaian acara kami serahkan dalam tangan-Mu sampai dengan selesainya. Setelah ini juga ada bincang-bincang, biarlah semua berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dimanapun kita berada, dan Tuhan yang akan menyinari kita dengan wajahnya, memberi kita kasih karunia yang terus dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, memberikan ketenangan, ketentraman dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, mengangkat setiap orang percayanya, bertemu dengan sang mempelai pria surga, dan makan minum bersama anak domba Allah. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkan kepada Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Rimson Sinaga. Mari untuk Pak Mani bincang-bincang ganti Pendeta Natal Purba yang hari ini ada di kampung Sumatera, jadi sinyal nggak ada karena kampungnya di pedalaman. Baik, terima kasih buat Inang Munte. Iya, sama-sama. Tugas diterima dengan senang hati. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Elmanik, MPA. Manusia penuh alasan, kata Pak Pendeta Sijabat. Ya. Saya kali ini dapat Pak. Tetapi kali ini saya tidak ada alasan untuk menolak. Baik, terima kasih sekali lagi buat Amang Pendeta Sijabat, Pak Derikson yang sudah dengan setia terus WL ya. Terima kasih juga buat Amang Pendeta M. Siahaan yang kebetulan lagi di Jakarta, Mang ya? Ya, ya, Mang. Iya, kebetulan di Jakarta khusus menghadiri undangan dari PMD. Ya. Oke, terima kasih Amang. Tadi saya dengar Amang pelayanan di gereja PKB ya. Iya, iya. Dulu pelayanan di PKB di Jakarta di mana, Mang? Di Pulau Mas, di Pulau Mas. Oh, di Pulau Mas ya. Oke. Dan saya sering diundang di Kebayoran Tebet, Amang, dengan Pak Tampu Bolon. Oh, iya, iya, iya. Ya, terima kasih buat pelayanan pagi hari ini luar biasa. Tampu Bolon yang mana itu? Andilo. Oh, Andilo ya. Iya, iya, di Kebayoran Tebet, Amang, di Tanah Kusir. Saya kenal beliau. Iya, dan juga di Kalimalang yang Pak Liando Nababan. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih, Amang. Salam buat keluarga. Sehat di Jakarta dan sehat juga nanti kembali ke pelayanan di Palembang. Amin. Tuhan pakai luar biasa. Kalau di sana ekonominya dengan keberadaan Amang Pendeta M. Siahaan di Palembang,
ekonomi lemah dikuatkan. Amin. Itu ya, baik. Karena yang lemah yang perlu dikuatkan, yang kuat tidak perlu dilemahkan. Ya, Abang Pasaribu ya. Ini luar biasa, ini juga orang desa juga ini, Abang Rahmat Pasaribu. Ya, jadi yang kuat jangan dilemahkan, yang lemah mari kita kuatkan. Baik, terima kasih. Kabar pagi hari ini tentunya luar biasa. Yang kuat jangan melemahkan diri. Jangan juga lah, Mang Munte. Aduh. Yang kuat jangan melemahkan diri ya. Baik. Memang tapi itulah perjuangan kita di PMD ini. Bagaimana tadi kalau dikatakan Abang Pendeta MC Rait tadi, nama Partai Damai Kasih Bangsa sebenarnya, Mang, PDKB. Nah, bukan Partai Demokrasi, Partai Damai Kasih bukan MC Bangsa. Rait. MCH-an ya. Jangan diubah lagi ya, Mang. Jangan lagi ya. Iya, nanti kita harus terjadi lagi pembunuhan. Ya kan, pembunuhan satu hewan. Saksang. Oke, luar biasa. Jadi ini menjadi tentunya pergumulan doa kita semua bagaimana supaya yang mengataskan damai tapi di dalamnya tidak damai. Dan tentunya juga dan hamba-hamba Tuhan selalu mengkorbankan damai, tapi hamba Tuhan juga tidak ada dalam damai. Ini yang luar biasa tentunya pergumulan kita di PMD.